Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, seluruh jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dan semoga semua kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa, pada pagi hari ini kita bersama di dalam satu majelis yang di situ disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di situ juga didengungkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita masuk sebagaimana yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah. Barang siapa yang masuk atau melewati suatu majlis yang di situ disebut nama Allah, di sana disebut nama baginda Rasulullah, maka masuklah, nikmatilah, ikutlah, karena itu adalah bagian dari raudhatun min riyadil jinan. Karena majlis itu adalah majlis yang terhitung insyaallah sebagai bagian dari taman-taman surga. Mengapa disebut taman surga? Karena sejatinya biasa pelonggoh detiang, kalau kita masuk ke satu taman, satu tempat yang indah seperti masjid kita niki luar biasa indahnya, maka kita akan mendapatkan kedamaian, kita akan merasakan kenyamanan, kita akan merasakan ketenangan, bahkan mungkin kita akan merasakan dan keluar inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Maka insyaallah majelis kita, karena di situ sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kita sudah menyebut nama Allah, kemudian kita juga sudah menyampaikan sholawat kepada baginda Rasulullah, maka insyaallah pada pagi hari ini kita sedang menikmati buah-buah surga di antara taman-taman surga, insyaallah. Amin 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 Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin kurang lebih misal pelonggoh detiang kita semua jak terlalu atau jak ada lumbar tipak sembalun nggih, karena lumayan jauh niki Lembuak dengan Sembalun. Ya, Sembalun jak terlalu atau niki Ustaz jak begunung misal. Jak terlalu begunung niki. Kira-kira napi sak perlu persiapan. Apa yang akan kita lakukan? Katakanlah kita akan berangkat atau kita akan menempuh perjalanan nanti kurang lebih 3 kira-kira celon lamun begonong nggih. Arak seminggu nggih. Katakanlah seminggu misalnya ya. Kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 1 minggu. Kira-kira apa yang perlu kita persiapkan? Leman balik. Bekal, terus kepeng, napi endah. Beras, fisik. Kulkas perlu dijauh. Misal ke arah jasi depan nale es misal kan. Angenan lawan le Gunung Rinjani misal denara tok tengenem kulkas jauh atau ndek. Atau misal le Gunung Rinjani si panas akhir
kipas angin, AC jauh atau dek? Dek. Atau misal kenyengkan Rubin niki, napiaran sepak bola. Oh, akhir TV, ponggo edah jauh kano. Gunung Rinjani, kira-kira marani ke? Insya Allah tidak. Maka 14 abad yang lampau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada salah seorang sahabat beliau, yakni Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ini asalnya dari negeri perbatasan antara negeri Yaman dan Maroko, yaitu satu kampung yang bernama Kampung Ghifar. Aslinya bukan bernama Abu Zar, tetapi namanya Janadub. Janadub niki artinya orang yang suka ponggok-ponggok napiaran, tandu, tenda. Ya, Janadub bin Jundub, Jundub bin Janadub. Nah, maka karena dia memeluk agama Islam, oleh Rasulullah diberikan nama Abu Zar. Karena kebetulan putra yang paling besar namanya Zar, sehingga diberi nama Abu Zar. Mara ite, lamun ite kan amak kadun. Amak misalnya amak Ropi'i, anak paling belik Ropi'i, amak Pi'i. Anak paling belik aran Zul, amak Zul. Lamun cara bahasa Arab Abu. Jadi dendek bengak-bengak, misal liwat jok pondok Abu Hurairah, berarti anak yang paling belik naran Hurairah. Ya, Abu Sina, Abu sehingga muncarin tite amak ini jadi sama. Maka suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abu Zar Al-Ghifari. Wahai Abu Zar Al-Ghifari, ada 4 nasihat yang beliau berikan kepada Abu Zar. Ya Abu Zarrin, yang pertama, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Zar Al-Ghifari, perbaiki olehmu perahumu, perbaiki olehmu bahteramu, perbaiki olehmu kendaraanmu. Fa innal bahra amik, karena laut yang akan engkau lewati adalah sangat-sangat dalam. Amik, ya dalam gati. Maka kita harus memperbaiki perahu. Abu Zar dipesankan untuk memperbaiki perahu. Dan luar biasanya jamaah yang hormati dan muliakan, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup ndenuah jok segare. Nggih, tidak pernah beliau melewati segare, tidak pernah. Jadi di dalam hadis-hadis kita juga coba cari, tidak ada hadis yang menunjukkan ataupun yang seakan-akan bahwa Rasulullah pernah melewati lautan, tidak ada. Tetapi tentu dengan ilham, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa paham tentang apa itu lautan, apa itu segara dan seterusnya. Makanya hukum-hukum agama Islam kita juga banyak membahas tentang apa yang ada di lautan. Dan tentunya pula juga dari Al-Qur'an, kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Pesan Rasulullah saat pertama, wahai Abu Zar, pesolah, perbaiki, servis perahumu atau bahteramu, sehingga lautan yang akan kamu tempuh sangatlah dalam. Pesan yang pertama. Saat kedua, marak baru nikah, khuziz zada kamila fa inna safara ba'id. Kanca persiapkan bekal sak cukup, sehingga perjalanan sangat jauh. Fa innas safara, as-safar sangat jauh. Kemudian pesan beliau yang ketiga, wa khaffifil hamla, kurangi beban. Ya, dendek loek lalok ponggok apa-apa sandek perlu. Ya. Fa innal auqabata kaud, sehingga bareh jam berdait kanci gunung yang sangat tinggi yang engkau akan kesulitan untuk menaikinya atau menuruninya. Kaud itu artinya terjal, tajam. Kemudian yang keempat, wakhlisil amala fa innan naqida basir.
ikhlaslah dalam beramal, dalam berbuat. Fa innan naqida basir, karena yang maha teliti sangat dan tetap melihat. Nah, jadi jamaah yang hormati dan muliakan, marak misal sabaru nikah. Jadi berkaitan dengan 4 pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Kita akan berangkat niki menuju Sembalun lah marak baru nggih, biar tidak berubah-berubah tujuannya. Ya, kita akan berangkat ke Sembalun. Maka yang pertama kita lakukan adalah jaddidis safinah. Kita harus perbaiki perahu kita. Lamun tejak kadu motor berarti minimal kita cek dulu motor kita niki lengkap tidak surat-suratnya, barang sang narak razia le tengah langan, atau mungkin ada mesinnya yang rusak, knalpotnya pecah, mungkin karburatornya kotor, atau mungkin dan seterusnya. Lamun tekadu mobil, kita cek dulu mobil kita apakah cukup untuk 5-6 orang, apakah bensinnya ada, apakah spionnya lengkap, apakah akinya oke, lampu-lampunya dan sebagainya. Kira-kira makin jak terlalu jok Sembalun nampak tekadu sempede nyocok natun dek. Mulai zaman makin niki tidak nyocok. Kalau zaman dulu iya, karena sepeda saja susah. Kalau sekarang kan napi-napi gampang, karang seberang arah kereta gantung. Akan ada kereta gantung mau dibangun oleh gubernur. Ya. Tapi tetap kita harus juga melihat dan mengecek kendaraan kita. Maka di dalam kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau menyampaikan pesan tentang baginda Rasulullah ini menunjukkan bahwa kita sila itu pada terperirik diri, terperirik keluarga, terperirik lingkungan kita. Mengapa? Karena bahrun amik, saaran segara niki santer-santer isi ne dalam gati. Mengapa? Hal-hal yang membuat kita terjebak atau celaka dengan urusan-urusan yang akhirnya membuat kita kepada kemaksiatan sangat-sangat banyak. Ya luwe. Pernah yang sampaikan di tempat kita niki, mbe belian pahala dengan puasa zaman laik kanca puasa zaman mangkin. Coba nunasa. Mbe belian pahala kira-kira dengan puasa zaman saklayan, zaman Mami Tiang, Mami Haji Sahlan, zaman ya Mami Tiang, Mami Pak Dokter Tiang, mbe kira-kira. Iya kan, maka sesungguhnya segara niki ya saya ngone, ya saya dawut atau ya saya dalam. Saya dalam. Iya. Lamun puasa Ramadan tahun-tahun saklae, lamun wah mulai masuk bulan Ramadan maka orang sudah jarang keluar, warung-warung dek nebani pada berbuka nggih. Wah jelas. Terus pekan sepi, godaan sedikit, terus namanya makanan siap saji. Ya luwe atun dek. Dek nara paling luwe mungkin lain enggak Indomie. Iya kan? Hanya Indomie yang ada. Makin alur wah betutup pekan, alur wah dengan dek buka warung lagu mesen lewat online Gojek kunin. Pesan nempung manok, pesan tatungan adeng-adeng dan datang Gojek atungan. Kemudian kalau dulu kalau sudah masuk bulan puasa, kira-kira ada tidak orang yang berpakaian seksi, liwat, begelewes? Ada tidak orang yang mungkin berpacaran, liwat, begelewes? Ada enggak? Enggak ada. Pada zaman itu, mun mangkit jandik perlu jok rurung. Buka HP, dendek dengan begelewes, nggih, dengan begelowus doa geluhen. Maka bahrun amik, segara saja terliwatin niki adalah segara santer-santer isin dalam gati. Oleh karena itu jadi disafinata, perbaiki perahumu. Bahasa Nabi tiba Abu Dzar Al-Ghifari, pesan beliau yang pertama. Karena semakin lama godaan semakin banyak, semakin lama dunia ini juga semakin indah, semakin lama
lamun tejak pikir-pikir itu sayan melet temati atau saya nipuh temati niki samangkin niki coba itu sayan melet mati atau saya nipuh mati. Mungkin kita ingin cepat mati karena memang tenaga sudah tidak ada, kemampuan sudah tidak ada dan seterusnya. Tapi coba lihat orang-orang, lihat mungkin orang yang berada di dalam urusan-urusan dunia, Masya Allah. Dan kadang-kadang Ustadz Sariman, kadang-kadang teorinya Darwin itu ini kena nggih. Manusia berevolusi ya kan, itu mulai lamun cari Darwin kayak niki nggih, mulai lekan godek terus saya kontek elong terus ngonek-ngonek tahun terlampak ndik sekedar napiaran tahu jok lolon kayu doang, ngonek-ngonek jari manusia niki menurut Darwin. Seperti kita sekarang niki saya ngonek saya sholah mungkin Ustaz Sariman kanak-kanak mungkin ya saya sholah atau saya lengi saya sholah. Iya, makanya kadang-kadang ya teori Darwin ara tau kena. Mungkin kanak-kanak mungkin baru nomor piro wah tak si glowing nggih. Kalau kita yang dulu mungkin lama kita ketemu dengan hal seperti itu. Maka baginda Rasulullah 14 abad yang lampau sudah memperkirakan, sudah meramalkan dan sudah mengingatkan fa innal bahra amik, bahwa sesungguhnya laut yang akan kita lewati adalah sangat-sangat dalam. Jadi mari sila bareng-bareng perbaiki perahu kita, perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki juga yang paling penting adalah perbaiki niat kita, perbaiki tujuan kita. Adik saya kena lamun memang kita mau sembalun sudah bismillah ke sembalun. Makanya dalam sehari dan semalam 17 kali kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira jalan ataupun kelampa tepangkin niki ya wah mustaqim atau ndik man? Ya udah lurus atau belum? Jalan kita sekarang niki. Kalau memang sudah lurus kenapa kita minta lagi? Kalau memang belum lurus ya wajar kita minta. Ternyata jawabannya bukan itu. Jawabannya adalah jak terlalu dendek jawab pelonggoh detiang. Ya. Kita mau sekarang lalu begawe jok sekedar jok tanah beak saja. Kira-kira di kiri kanan jalan kita banyak godaan atau tidak? Banyak godaan. Ini terdoang barah burung sampai tanah beak. Begitu mau lewat dimin baru doang sogol leman jok rurung belik arak berdai tekan batur ngeraos. Baru dia lampak lah arak ruan dagang pecel mentelah. Baru dia liwat arak ruan dagang serabi mentelah dan seterusnya. Maka begitu pula kehidupan kita, sehingga kita tetap meminta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan adik supaya kita jangan sampai tergoda. Kemudian yang kedua, pesan baginda Rasulullah, khuziz zada kamila fa innas safara ba'id. Maka persiapkan, ambillah bekal yang cukup, bekal yang sempurna, bekal yang lengkap, karena perjalanan kita sangat-sangat panjang. Perjalanan menuju sembalun tadi mungkin sudah kita mempersiapkan marak baru bahasan pelonggoh sami, ada yang mempersiapkan beras, ada yang mempersiapkan indomie, arak persiapan kepeng, arak mempersiapkan fisik, kita latihan lari dulu, latihan naik gunung, latihan dan seterusnya, mempersiapkan jaket, mempersiapkan tenda dan seterusnya. Marani kan nggih? Atau marantan pelonggoh mungkin ada pedagang, karena yang lihat juga namanya sate bulayak niki sampai le ujung pemenang, sampai di dekat-dekat bayan niki ara endah le segenter niki ara endah pedagang. Ternyata orang Lebuak katanya. Iya. Wah, dan itu rombongan katanya, setiap pagi rombongan satu mobil berangkat mulai dilepas dari utara terus sampai Senggigi. Pasti mereka akan mempersiapkan bulayak yang cukup, kekatik sak cukup mbeh dagang bulayak driki nggih, pasti disiapkan areng nggih, pasti nah wah lengkap selapun ndek dejo colok, kira-kira rugi ndak tuh ndek. Nah, ini urusan dunia. Makin kira-kira lamun urusan akhirat seberbentat persiapan diri. Mbe beluan perjalanan dunia atau perjalanan akhirat.
Mbe beluan. Lamun temele jamak-jamak mbe beluan umur side kancu kubur lembuak saara le. Drike le. Mbe beluan umur tite kancu ye. Bahkan mungkin sebelum Papu Baluk kita lahir kubur nike wahara bejulung nggih. Kalau di dalam Babat Lombok itu tahun 13. Desa Lembuak niki tahun 1363 kalau tidak salah, coba dibuka di Babat Lombok. Karena disebut di situ bahwa ketika terjadi ledakan Samalas tahun 1280-an itu orang-orang mengungsi disebut di sana. Ada yang ke Kopang, ada yang ke termasuk Tanah Beak ya dah. Tanah Beak, ada yang ke Lembuak dan seterusnya. Berarti wah lebih 200 tahun umur kubur niki. Dan luar biasa jamaah yang hormati dan muliakan. Dia kubur niki ternyata tempat yang damai, tempat yang tenang, tempat yang aman nggih. Kemben denara tulak masih bae pada dot rike nggih. Mun itu mangkin niki ini tu mele pindah jok Malaysia, mele pindah jok kembe. Lamun sawah lek kubur niki jaya tenang, aman, damai, denara mele jok kembe dot. Maka perjalanan kubur niki lebih panjang ataukah lebih pendek dari umur kita? Lebih panjang. Makamnya Rasulullah yang ada di Madinah itu 14 abad yang lampau, 1400 tahun yang lalu, masih sampai sekarang. Belum kita kiamat. Makam Nabi Adam piret ratus tahun dari kita, masih sampai hari ini di Arafah dan belum kita kiamat. Artinya jamaah yang hormati dan muliakan, sengonek sak ngantih di dalam alam barzah kita. Kalau bekal selama kita di dunia ini tidak cukup untuk menemani kita di alam barzah, maka jak tersengsara. Sila makin aja berangkat jok sembalun enggak jauh daleman balik ruti 2 keret kira-kira kepesik tak tundek sampai sembalun. Jangankan sampai sembalun, baru tengkah Lombok Timur doang wah tetap sengsara kelapahan. Cuma bedanya kalau kita di dunia masih mau tulak nggih. Misal sampai Mas Bagai ampun dah ingat, oh lupa ke jauh beras, masih tembau tulak jok Lembuak. Lagu lemak lamun tuah jok dalam kubur kira-kira bau tak tondek tulak. Lah lupa kendek keman bayah dek janji ke jok Masjid Nurul Mukmin jak keamalan, nah bau tak tondek tulak. Tak bisa. Maka Rasulullah mengingatkan, khuziz zada kamila fa innas safara ba'id, karena perjalanan sangat panjang. Kemudian marak baru, wa khaffifil hamla fa innal uqbata kaud, dan ringankanlah bebanmu karena tanjakan ataupun gunung yang akan kamu lalui sangatlah tinggi. Jak terlalu jok marak baru sekali lagi sembalun saja yang sebut, jak terlalu jok sembalun, perlu ndak kita bawa kulkas? Perlu ndak tondek jauh TV? Perlu tak tondek jauh lemari, perlu tak tondek jauh magic jar, perlu tak tondek jauh microwave mungkin. Maka ketika kita akan mau dan ingat bahwa kita akan masuk ke dalam kubur, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, khaffifil hamla, kurangi beban-bebanmu. Ara utang, aruan tan bayah. Karena itu nanti akan menjadi beban ketika kita masuk ke dalam kubur. Ada zakat yang belum dibayar, aruan tan bayah. Ada kesalahan kita sama saudara kita, aruan tan ending maaf. Ara mungkin hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan anak-anak cucu kita, aruan tan selesaian. Maka Rasulullah mengingatkan, wasiat itu lebih utama daripada warisan. Ampurayan, mungkin ada di antara kita yang Allah titipkan banyak kelebihan-kelebihan, aruan bentan bagi. Dende anteh diri demate ampun terbagi si anak tersusah. Iya, aruan tan bagi lamun ara. Lamun ara nggih tentunya. Lamun sande ara aja sila. Aruan, kenapa? Supaya nanti ketika kita sudah menghadap Allah, beban-beban kita kurang. Beban-beban kita kepada anak-anak kita tidak lagi
mengganggu ketika kita ada di dalam kubur. Mara baru nikah dendek jauh kulkas jok sembalun, dendek jauh niki jok selapu milih jauh mati, sertifikat milih jauh mati, terus emas milih jauh mati. Ini ndak, kurangi beban-beban yang mungkin mengganggu kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan baginda Rasulullah yang terakhir, wakhlisil amala fa innan nakida basir. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berbuat. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala an-naqid, yang memiliki ketelitian yang luar biasa, basirun, senantiasa melihat kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah luput dari apa yang kita lakukan. Lamun tetama jok Indomaret, lamun tetama jok Alfamart, ampun bait jaje 5, bait skincare 2, bait gunting seke, bait misal niki rokok 2 dan seterusnya. Kira-kira yang mana yang kita bayar pas kita keluar? Sampai jatuh bayar. Bait roti 2, bait air seke, bait kandok Indomie seke misal. Pas sesugul sampai jatuh bayar. Bau tu milik-milik. Misal terkena kasir, sana jak bayar, sana jak jauh ulek, rutine jak endeng. Kanggo natun dek? Tidak bisa. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah pun Allah pasti akan membalasnya. Barang siapa yang berbuat kejahatan sekecil biji zarrah pun Allah pun juga pasti akan membalasnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pire sejauh teleman dalam ya atau terbelanja lek pekan dan sebagainya, pire sejauh pasti itu yang wajib kita bayar. Maka apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia wajib juga kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wakhlisil amala fa innan nakida basir. Dendek padaan Allah Subhanahu wa ta'ala kance manusia. Karena mengapa? Kadang-kadang manusia kalau menilai itu sesuai dengan apa yang dia lihat. Mara misal kamera HP niki ada di depan kita, ada kamera HP, ada kamera kamera DSLR. Niki pasti dia akan memandang atau memotret sampai sak meliknya doang. Mana yang misalnya kalau memotret pemandangan, pemandangan asolah, pemandangan yang menarik dan seterusnya. Tidak memotret sesuatu yang mungkin dia tidak inginkan. Pada mara itu manusia. Ketika kita memandang orang, kadang-kadang kita memandang orang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Memandang saya misalnya yang diinginkan adalah sholah, kata-katanya baik, ucapannya baik, penjagaannya baik dan seterusnya. Ada tidak di antara pelonggo sami yang memotret yang ya luwe atau ndek utang nah Ustaz Hol, ya berdoa atau ndek masalah kanca semeton, ya ada ndak? Ndak ada. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala semua hal akan dilihat dari kita. Maka oleh karena itu wakhlisil amala, ikhlas dalam berbuat. Zaman makin niki jangankan kita salah, nggih, jangankan kita salah, kita benar saja kira-kira kesalahan atau ndek? Zaman makin niki dendek berbuat salah, berbuat kena baik komen atau ndek? Komen. Seakan-akan perbuatan-perbuatan baik dan benar menurut ukuran kita kadang-kadang juga belum tentu baik dan benar menurut orang lain. Lampu merah ya kena atau ndek? Dimin nyala le sweater misalnya ya kena atau ndek? Kena. Lagu nani side si gupuh demi leule nyala lampu merah si disalahan atau ndek? Apa lampu-lampu merah ni nyala? Sesuatu yang benar juga kita salahkan. Maka fa innan nakida basirun, sesungguhnya Allah yang maha melihat, Allah yang maha menilai tidak akan pernah luput dari
segala perbuatan manusia. Maka ikhlas kita dalam beramal, ikhlas kita dalam berbuat sesuatu yang sudah kita anggap baik, sesuatu yang menurut kita adalah benar, lakukan saja apapun kata orang, lakukan saja apapun pendapat orang. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput dari menilai hambanya. Jamaah yang saya hormati dan muliakan, jadi sekalipun pesan niki dipesankan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar, tetapi karena itu adalah kiasan-kiasan, maka sesungguhnya kita semua juga kena dengan pesan niki. Sila bareng-bareng nggih, sila bareng-bareng ya, kita perbaiki perahu kita, karena memang lautan yang akan kita seberangi niki sangat-sangat dalam. Ya, cobaan-cobaan yang ada di hadapan kita niki bermacam-macam. Kalau dulu mungkin orang berkelahi cukup dengan saling datengin jok balik, saling empuk dan seterusnya. Sekarang orang bisa juga berkelahi di udara. Sudah bisa berkelahi lewat Facebook, bisa berkelahi lewat WA, bisa berkelahi lewat internet dan seterusnya. Lamun layak dengan bejaguran ya keruan juan. Ini lawan nih bejaguran. Lagu amun makin kita tidak tahu bahwa ternyata di dunia yang tidak kita lihat niki juga ada orang-orang yang sedang bertengkar, berkelahi dan seterusnya. Oleh karena niki yang pertama sila, mari kita perbaiki perahu kita karena perjalanan ataupun lautan niki sangat-sangat dalam. Hati-hati. Yang kedua, mari kita persiapkan bekal perjalanan kita, karena perjalanan yang akan ditempuh sangat-sangatlah jauh. Sudah sekian ratus tahun di teman baik kiamat, maka bisa kita bayangkan, lamun dengan saktamu kubur 100 tahun yang lalu membawa amal-amalan yang baik, maka sampai hari ini dia tetap aman, tentram di dalam kuburnya. Tapi kalau ada orang wafat meninggal 100 tahun yang lalu di kubur Lembuak itu dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dalam keadaan dia mungkin melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, berarti sampai pagi ini masih tepadak ke si malaikat. Alan tahu pendak kayak endah mungkar nakir nih, dan tahu pendak beketuan sekali, salah antan jawab empuk malik beketuan. Amun itu kan tahu ente pendak beketuan. Malaikat mungkar nakir enggak, wah sebelo-belo selama-lama dia ada di dalam kuburan. Maka mari fa innas safara baidun, sehingga perjalanan kita akan sangat-sangat jauh. Kemudian yang ketiga, wa khaffifil hamla, kurangilah beban-beban, kurangi sesuatu yang akan membuat kita berat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada utang yang harus kita selesaikan, aruan si selesaian. Ada kesalahan dari saudara kita, aruan si maafan. Ada kita juga mungkin salah dengan saudara kita, cepat-cepatlah minta maaf. Ada mungkin hak-hak saudara yang kita ambil, biasa niki keluarga kanca keluarga biasa tanah sejengkal lah, tanah 2 jengkal 3 meter dan seterusnya, aruan tulakan lamun memang bukan hak kita, tidak perlu, tidak pertahankan, toh juga tidak akan kita bawa mati dan seterusnya. Maka kurangilah beban, karena gunung yang akan kita tempuh sangatlah tinggi. Dan yang terakhir, ikhlaslah dalam beramal, karena Allah Subhanahu wa taala pasti punya catatan dengan hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Jamaah yang hormati dan muliakan, ya mudah-mudahan niki yang bisa yang sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi bekal bagi tiang pribadi dan juga bagi kita semua. Dan tentu lamun tak endang-endang bahwasanya semua niki secara teknologi saja, jama-jama kita mungkin yang bisa kita lihat ya, secara teknologi makin niki ada namanya jejak digital. Jejak digital niki apapun yang kita tulis di HP kita dan seterusnya semuanya tercatat. Itu urusan dunia. Maka urusan akhirat lain. Waktu untuk SD mungkin tahun 70-an, tahun 80-an, guru-guru agama kita mengatakan besok kita akan menerima catatan. Saat itu kita berpikir berembebairuan catatan yang akan kita terima. Ternyata hari ini sudah terjawab bahwa semua aktivitas kita di dunia digital pasti tercatat.
berembe-rembe tak hapus. Oh, baru terlihat sekarang. Ya, berembe bayruan kitab dia, kita menerima kitab seperti ayat yang tiang baca tadi. Kita akan menerima kitab dari kanan dan kita akan menerima kitab dari kiri. Lamun umur 70 tahun lah 70 rampih kitab. Ternyata memori berbe kebelet memori HP. Berbe kebelet memori HP. Kunyen mencari tanah beak. Kunyen kocek. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah rim kertas itu sampai 50.000 rim. Bayangkan, memori yang isinya 128 giga itu sama artinya dengan kita menyimpan buku kurang lebih 20 lemari. Apa kunyen. Album foto, pire foto baut simpan. SMS, pire SMS baut simpan. Poton sai, pire poton sai baut simpan dan seterusnya. Kecil. Itulah model yang akan kita terima. Jadi ndek napi 70 rampih buku jatuh terima, ndak. Kecil-kecil saja, tapi buku itu sudah menyimpan segala hal yang kita lakukan di dunia ini. Jadi jamaah yang dihormati dan muliakan, kita tentu senantiasa memohon kepada Allah mudah-mudahan selamat dunia akhirat nggih, karena ndek tahu ruan godaan semakin kita lihat makin niki ujian cobaan niki juga Masya Allah semakin luar biasa. Cara ente bersiap wah berubah, cara ente ya dan seterusnya sudah banyak sekali perubahan. Jadi belum apa yang akan terjadi 10-20 tahun yang akan datang juga kita tidak tahu. Makin coba pelonggoh tiang yang sak bedoi biji jari coba ketuan tahu me aran beledok ni kena. Tahu aran beledok kadang-kadang ini coba tanya dia. Tahu me aran beledok atau si jamak-jamak tahu me aran sungklit. Main sungklit. Tahu me aran selodor, belum tentu mereka tahu. Belum tentu karena tidak pernah. Bahkan seorang anak petani sekalipun makin keketuan kita tanya dia tahu maran tenggale. Tahu ndak anak sekarang namanya tenggale? Karena begitu mereka lahir langsung bertemu komben. Tahu maran geneng, kadang ngeja tahu aran geneng. Karena begitu mereka lahir mereka ketemu heler. Jadi betapa bahwa dunia ini semakin berkembang, semakin berubah dan laut ternyata semakin dalam. Kalau kita nyebrang menggunakan kapal feri, sayan tengah, ya sayan dalam atau ya sayan daot segara. Maka sama dengan umur kita. Sayan tebelo umur, sayan tetua, kira-kira cobaan niki ya sayan kedi atau sayan luwe? Sayan luwe. Ya, semakin kita berumur, maka cobaannya semakin banyak. Umur misalnya 70 tahun, kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau belum usianya 70 tahun, lamun tempelek dengan sekik mau terdosa. Lagu lamun buah berumur 70 tahun nampak tempelek dengan pira mau terdosa. 10 kali lipatnya. Mengapa? Karena kita dianggap sudah mengerti bahwa menempelek orang menyakitkan, dan seterusnya. Jadi sayan belo umur sebenarnya laut niki ya semakin dalam. Marak kapal feri sayan tengah, sayan kira-kira mbe tahu numpak paus lek pantai atau lek tengah laut? Tengah laut. Iya, jadi dan seterusnya. Oleh karena niki sila mari kita perbaiki perahu kita, mari kita cukupkan bekal kita, mari kita kurangi beban-beban yang akan mengganggu kita dan mari ikhlas dalam kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. La yanam, la yamut, la yafut. Allah tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah lalai dari amal-amalan manusia, amal-amalan hambanya. Demikian semoga menjadi manfaat bagi tiang pribadi dan bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita lahir dan batin kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sebagaimana niat kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti bersama para anbiya, para syuhada, para sholihin, para orang-orang yang baik yang hasuna ulaika rafiqa. Amin amin Allahumma amin. Ala hazihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dialog masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana aslih lana dinana allazi huwa ismatu umrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin bifadlikal azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita membaca doa pagi hari. Ya, doa pagi hari sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Insyaallah baca 3 kali setiap pagi dan 3 kali sore hari, maka Allah akan menjaga kita insyaallah, tentu dengan kekuasaannya, dari segala mara bahaya, baik itu cobaan dunia maupun cobaan akhirat insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan katsiran wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.